Hampir setiap orang yang pernah ke wilayah pesisir untuk berbagai aktivitas, baik untuk wisata, penelitian, maupun hanya sekedar singgah, keindahan pesisir memang sanggup membuai setiap mata yang memandang. Di balik keindahan tersebut, terdapat sosok penyangga berupa kumpulan pohon yang tumbuh lebat dengan berbagai bentuk akar. Itulah yang disebut vegetasi hutan mangrove. Hutan mangrove menjadi rumah mewah bagi flora dan fauna yang tumbuh dan berkembang di sepanjang garis pantai tropis sampai subtropis. Jenis-jenis pohon mangrove umumnya menyebar di pantai yang terlindung dan di muara-muara sungai dengan komposisi jenis yang berbeda-beda, bergantung pada kondisi habitatnya. Bagi siapapun yang pernah masuk ke mangrove dan mengamati lantai hutannya, maka akan menemukan sesuatu yang mirip dengan pensil, yang tertancap dengan jumlah yang sangat banyak dan tersebar mengelilingi batang pohon. Itulah yang disebut pohon Avicennia. Got the kick. Api-api adalah nama sekelompok tumbuhan dari marga Avicennia, suku Acanthaceae. Api-api biasa tumbuh di tepi atau dekat laut sebagai bagian dari komunitas hutan bakau. Nama Avicennia dilekatkan pada genus ini untuk menghormati Ibnu Sina. Di dunia barat terkenal sebagai Avicenna, salah seorang pakar dan perintis kedokteran modern dari Persia. Api-api merupakan pioner atau pelopor dari spesies mangrove yang mungkin paling luas dari semua mangrove. Disebut pioner karena merupakan pohon yang pertama tumbuh ketika lahan mangrove terbuka setelah terjadi kerusakan atau gangguan. Habitus atau tongkrongan pohon ini berupa belukar atau pohon yang tumbuh tegak atau menyebar dengan ketinggian pohon mencapai 30 meter dan tumbuh di atas lumpur berpasir pada bagian tepi menjorok ke laut. Jenis api-api yang lebih sering ditemukan di Indonesia adalah Avicennia marina. Susunan daun Avicennia marina adalah tunggal, bertangkai, berhadapan, bertepi rata, berujung runcing, atau membulat. Helai daun berbentuk seperti kulit, hijau mengkilap di atas, abu-abu atau keputihan di sisi bawahnya, sering dengan kristal garam yang terasa asin. Pertulangan daun pada umumnya tak begitu jelas terlihat. Dan kuncup dari Avicennia marina juga terletak pada lekuk pasangan tangkai daun teratas. Kebanyakan jenisnya merupakan jenis pionir dan oportunistik, serta mudah tumbuh kembali. Pohon-pohon api-api yang tumbang atau rusak dapat segera terubus atau bersemi kembali, sehingga mempercepat pemulihan tegakan yang rusak. Akar napas api-api yang padat, rapat dan banyak sangat efektif untuk menangkap dan menahan lumpur, serta berbagai sampah yang terhanyut di perairan. Jalinan perakaran ini juga menjadi tempat mencari makanan bagi aneka jenis kepiting bakau, siput, dan teritip.
Api-api memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan. Kayunya dapat dipakai untuk bangunan rumah, juga digunakan untuk membuat mebel maupun perahu. Bagian batang dan rantingnya biasa dibuat untuk kayu bakar dan juga untuk bubur kayu atau pulp, bahan pembuat kertas. Kayunya yang keras juga sangat tahan terhadap serangan rayap. Pohon ini mempunyai kemampuan mengakumulasi logam berat yang tinggi. Api-api memiliki sistem penanggulangan materi toksik dengan cara melemahkan efek racun melalui pengenceran atau dilusi, yaitu dengan menyimpan banyak air untuk mengencerkan konsentrasi logam berat dalam jaringan tubuhnya sehingga mengurangi toksisitas logam tersebut. Daun api-api merupakan salah satu tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak dan dipakai sebagai obat anti fertilitas tradisional oleh masyarakat pantai. Manfaat tanaman api-api dalam kefarmasian adalah tanaman api-api mengandung senyawa aktif yang teridentifikasi memiliki sifat antibiotik dan anti serangga. Beberapa senyawa yang terdapat pada tanaman api-api tersebut juga diketahui bersifat toksik pada dosis tertentu. Bagian tanaman api-api berpotensi sebagai antibiotik untuk membantu penyembuhan luka. Bahkan di masyarakat sering digunakan untuk membantu penyembuhan luka bakar. Kemudian, tanaman api-api juga dimanfaatkan sebagai obat anti fertilitas. Ekstrak dari tumbuhan ini berpotensi sebagai obat anti fertilitas. Hampir seluruh bagian tumbuhan ini dapat dimanfaatkan seperti akar, kulit, batang, daun, bunga, dan biji. Bahkan eksudat tanamannya atau zat nabati yang secara spontan keluar dikeluarkan atau diekstrak dari jaringan sel tanaman. Selain itu, daun api-api juga mengandung senyawa aktif glikosida, triterpena yang mempunyai struktur siklik yang relatif kompleks dan sebagian besar merupakan senyawa alkohol, aldehid atau asam karboksilat yang sering digunakan sebagai bahan pembuatan obat pada sediaan farmasi. Sejauh ini, diketahui sekitar 8 spesies yang menyebar di 2 kawasan perairan utama di wilayah tropis, yakni di dunia lama Afroasia dan Australasia, dan dunia baru Pasifik Timur dan Karibia. Spesies yang pertama ada Apiceana alba atau api-api hitam, menyebar mulai dari pantai barat India, Asia Tenggara termasuk Kepulauan Nusantara dan Filipina Selatan, hingga ke Kepulauan Palau dan Solomon di Pasifik Selatan. Selanjutnya ada Apiceana bicolor, penyebarannya terbatas di pantai barat Amerika Tengah. Kemudian ada Apiceana germinans, penyebarannya di pantai barat dan pantai timur Amerika Tengah termasuk di Kepulauan Karibia dan di pantai barat Afrika. Lalu ada Apiceana integra, penyebarannya terbatas, endemik di pantai utara Australia. Selanjutnya ada Apiceana marina atau api-api putih, memiliki anak jenis atau subspesies paling banyak dan sebaran yang paling luas, mulai dari pantai timur Afrika, Teluk Persia, India, Asia Tenggara, ke timur hingga Tiongkok dan Jepang, serta ke selatan menyebar di seluruh kawasan Indomalaya hingga ke Australasia dan kemudian kepulauan di Pasifik Selatan. Selanjutnya ada Apiceana officinalis atau api-api daun lebar. Api-api ludat serupa dengan Apiceana alba menyebar mulai dari pantai barat India, Asia Tenggara, Kepulauan Nusantara dan Filipina hingga ke Australasia, terutama melalui pesisir selatan pantai Papua hingga ke Papua Nugini. Kemudian ada Apiceana rumpiana, agak jarang ditemukan. Api-api ini menyebar terutama di Kepulauan Nusantara, mulai dari Malaysia di barat, Filipina di utara, hingga Papua di timur. Yang terakhir ada Apiceana sauriana, menyebar sedikit di Karibia Timur dan di pantai timur Amerika Selatan, mulai dari Venezuela hingga Argentina Selatan.